Hai guys, kita ketemu lagi bareng saya di channel Areta Sena. Kali ini kita akan melanjutkan kembali belajarnya. Setelah kemarin di bagian pertama kita sudah belajar tentang huruf vokal tunggal. Kali ini kita lanjutkan kembali materinya di bagian yang kedua. Kita akan belajar tentang huruf konsonan tunggal. Huruf konsonan itu kalau di abjad kita itu seperti huruf B, huruf C, huruf D dan selanjutnya ya guys. Oke guys, sudah siap belajar lagi guys. Kita lanjutkan di sesi kali ini. Yang belum menyiapkan kertas sama pulpen, silahkan ambil dulu kertas sama pulpennya. Nanti kalau sudah saya tampilkan materinya, tolong di pause dulu, dicatat kembali atau di screenshot dulu juga nggak apa-apa. Nanti buat belajar sendiri di rumah setelah belajar online-nya sudah selesai guys. Yang kemarin ketinggalan materinya, yang belum belajar sebelumnya, silahkan kunjungi channel saya lagi. Buka lagi channel saya, nanti di situ ada di bagian pertamanya tentang huruf vokal tunggal yang kemarin sudah kita pelajari. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys, biar nanti kamu gak ketinggalan informasinya. Bunyikan juga loncengnya, biar nanti ada video baru dari saya, kamu gak ketinggalan materi guys. Oke guys, kita siapkan materi berikutnya. Kita akan mulai belajar tentang huruf konsonan tunggalnya guys. Siapkan kertas dan pulpennya. Oke guys, sudah siap guys, kita mulai ya. Halo guys, kita ketemu lagi bareng saya di channel Areta Zaina. Kali ini saya akan melanjutkan kembali materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya sudah saya bahas tentang huruf vokal tunggal ya guys. Di materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang huruf vokal tunggal. Buat kalian yang masih ketinggalan materi, belum belajar tentang huruf vokal tunggal, silahkan kalian berkunjung ke channel saya dan dibuka lagi, ada di bagian 1 ya guys. Silahkan di subscribe dulu dan di like sama nyalakan juga notifikasi loncengnya juga, biar nanti setiap ada video terbaru dari saya kalian tidak ketinggalan informasinya guys. Oke guys, ini adalah bentuk dari huruf vokal huruf konsonan tunggal guys. Huruf konsonan tunggal itu bentuknya seperti ini ya guys. Ini adalah bentuk dari huruf-huruf konsonan tunggalnya. Huruf konsonan tunggal ini beda posisinya, bisa berbeda bunyinya guys. Misalnya huruf konsonan tunggal ini posisinya paling depan, ini bunyinya akan seperti ini. Tapi kalau nanti posisinya ada di tengah, bentuknya seperti ini. Tapi kalau nanti huruf konsonan tunggal ini posisinya paling belakang, bentuknya bunyinya menjadi seperti ini guys. Jadi beda posisi, huruf konsonan tunggal ini bisa berbeda bentuknya. Bisa berbeda bunyinya. Oke guys, kita langsung dari atas aja ya guys, mulai dari yang paling atas yang bentuknya seperti ini. Huruf Hangul yang bentuknya seperti ini, jika huruf ini posisinya paling depan, huruf ini berbunyi huruf G atau K. Tapi kalau posisinya ada di tengah, huruf ini menjadi huruf G. Tapi kalau posisinya paling belakang, huruf ini posisinya menjadi K, GK, GK. Contohnya ada di sini. Di nama hurufnya. Nama hurufnya sekalian kita buat latihan belajar. Huruf yang paling depan, yang ini, dan yang ini, yang paling belakang ini, bentuknya sama. Tapi karena berbeda posisinya, huruf ini bisa berbeda bunyinya. Yang ini bunyinya bisa G, bisa K. Tapi kalau yang ini bunyinya huruf K. Kita latihan baca. Yang paling depan huruf G, di belakangnya itu yang berdiri lurus huruf I, jadi sudah G. Kemudian yang belakangnya ada Yo, yang terakhir harus berbunyi K. Jadi ini kalau kita baca bunyinya Giok. Yang berikutnya bentuknya seperti ini mirip ya guys. Bentuknya mirip sama yang di atasnya. Huruf ini kalau posisinya paling depan, huruf ini berbunyi huruf N. Kalau di tengah juga berbunyi N. Kalau di belakang juga berbunyi huruf N. Di depan, di tengah, di belakang huruf ini berbunyi huruf N. Contohnya ada di sini. Di nama hurufnya, huruf yang paling depan dan paling belakang bentuknya sama, walaupun berbeda posisinya, tapi huruf ini bunyinya tetap sama. Semuanya sama-sama berbunyi huruf N. Yang paling depan ini N, yang belakang juga berbunyi huruf N. Kalau kita baca tulisan ini, N sama I, ni, kemudian yang ada bulat-bulatnya itu huruf E, jadi nie.
Yang terakhir yang bawah ini berbunyi huruf N. Jadi tulisan ini berbunyi nien. Kemudian yang bentuknya seperti ini yang mirip huruf C di abjad kita. Huruf ini kalau posisinya paling depan dia bisa berbunyi huruf D atau T. Kalau di tengah berbunyi D, tapi kalau huruf ini berposisi di belakang berbunyi huruf T. DT, DT. Kita baca yang ini di nama hurufnya, huruf paling depan dan paling belakang bentuknya sama, tapi karena berbeda posisinya huruf ini bisa juga berbeda bunyinya. Yang paling depan huruf ini bisa berbunyi D atau T, tapi yang paling belakang harus berbunyi huruf T. Coba kita baca yang tulisan ini guys. Yang paling depan berbunyi D, kemudian di belakangnya ada I, jadi D. Kemudian yang atasnya ini, huruf ini sama seperti yang ini, jadi huruf ini berbunyi huruf G, dik. Yang tengah yang cuma strip aja itu huruf E, jadi dig. Yang terakhirnya T. Tulisan ini kalau kita baca bunyinya menjadi diget. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya bentuknya seperti ini. Huruf ini kalau posisinya paling depan berbunyinya R atau L. Kalau di tengah R, kalau di belakang berbunyi huruf L, RL, RL. Kita baca ini yang ada di nama hurufnya. Huruf paling depan bisa berbunyi R atau L, depan R atau L. Kalau yang paling belakang berbunyi huruf L. Kita baca yang paling depan kita bunyikan huruf R, di belakangnya ada I, ri. Kemudian yang ada ondol-ondolnya, ada buletannya itu huruf E, rie. Yang terakhir yang bawah ini berbunyi huruf L, jadi berbunyi real. Kemudian yang bentuknya seperti ini, huruf ini kalau posisinya paling depan, huruf ini bisa berbunyi huruf B atau P. Tapi kalau paling depan di tengah, huruf ini berbunyi huruf B. Kalau ada di posisi paling belakang, huruf ini berbunyi huruf P, BP, BP. Kita coba latihan baca di nama hurufnya. Yang paling depan kita bunyikan B atau P, nanti yang belakang kita bunyikan P. Yang depan kita bunyikan B aja, B sama I, B. Kemudian yang ada bulat-bulatnya ini huruf E, bie. Yang terakhirnya berbunyi huruf P, jadi bunyi biep. Kemudian yang bentuknya kotak, huruf ini dimanapun posisinya, huruf ini posisinya semuanya sama, berbunyi huruf M, M, M. Depan, tengah, belakang, huruf ini berbunyi huruf M. Contohnya ada di sini, di nama hurufnya. Bentuk paling depan dan paling belakang bentuknya sama, walaupun berbeda posisinya huruf ini tetap sama bunyinya, di depan M, di belakang juga M. Kita coba baca, M sama I, mi, di belakangnya ada E, mie. Yang bawahnya ada huruf M. Kalau kita baca tulisan ini menjadi miem. Kemudian yang ini, hurufnya seperti ini. Kalau posisinya paling depan berbunyi huruf S, kalau di tengah berbunyi huruf S, kalau di belakang berbunyi huruf T, S, S, T. Coba kita baca yang ini. Huruf ini yang paling depan kita bunyikan S, dan paling belakang kita bunyikan T. Kita baca S sama I, si. Kemudian di sebelahnya yang ada ondol-ondolnya itu ada garisnya sedikit satu ke arah atas, itu huruf O. Jadi sio. Yang bawahnya T, siot. Kemudian yang ondol-ondol kecil ini, dulu pernah saya bilang di huruf vokal tunggal itu ada ondol-ondolnya ya guys, pernah saya bilang seperti itu. Nah aslinya ondol-ondol yang itu datangnya dari sini guys. Ini adalah ondol-ondol yang menemani huruf vokal tunggal yang kemarin guys. Ondol-ondol yang ini posisinya di depan, dia tidak bisa berbunyi, di tengah juga tidak bisa berbunyi. Huruf ondol-ondol ini bisa berbunyi kalau posisinya cuma kalau paling belakang aja. Huruf ini kalau di paling belakang berbunyi huruf eng. Contohnya di sini, ondol-ondol yang paling depan dia nggak bisa berbunyi, dia cuma menemani huruf I, jadi I. Kemudian ondol-ondol yang di atas itu menemani huruf E, jadi I. Nah yang paling bawah itu yang baru bisa berbunyi huruf eng. Ini kalau kita baca bunyinya huruf iyeng.
Kemudian yang ini, yang bentuknya seperti ini, kalau posisinya di depan berbunyi huruf J, kalau posisinya di tengah juga berbunyi huruf J, kalau di belakang ini berbunyi huruf T. J, J, T. Contohnya ada di nama huruf ini. Yang paling depan kita bunyikan J, tapi yang paling belakang nanti kita bunyikan huruf ini menjadi huruf T. Kita baca J sama I, J. Kemudian yang ada ondol-ondolnya ini huruf E, Jie. Yang terakhir berbunyi huruf T, Jiet. Kita lanjut ke yang ini. Ini sama atasnya ini mirip guys, cuma ada sedikit garis pendek di atasnya. Huruf ini kalau posisinya paling depan dia berbunyi huruf C, di tengah juga C. Kalau di paling belakang dia berbunyi huruf T. Contohnya ada di sini. Di nama hurufnya paling depan ini berbunyi huruf C, paling belakang bunyinya huruf T. Kita baca C sama I, C, E, T. Jadi ciet. Kita lanjut huruf yang berikutnya seperti huruf E. Yang seperti dengan huruf E ini, kalau posisinya paling depan, huruf ini berbunyi T. Tapi kalau posisinya di tengah, bunyinya T juga, di belakang juga T. Jadi bunyinya sama, depan, tengah, belakang T semuanya. Coba kita baca yang ini, depan T, belakang T. Tiet. Yang berikutnya yang bentuknya seperti ini. Yang bentuknya seperti ini dimanapun posisinya, mau di depan, mau di tengah, bunyinya sama, semuanya sama-sama K. Kalau kita baca nama huruf ini, kiek. Lanjut yang berikutnya yang seperti ini. Huruf ini kalau posisinya di depan, di tengah, di belakang, bunyinya juga semuanya sama, semuanya tetap P. Contohnya di sini di nama hurufnya. Huruf yang depan P, yang belakang juga P. Kalau kita baca menjadi piep. Ini huruf yang terakhir. Yang bentuknya seperti ini. Huruf ini kalau posisinya ada di depan berbunyi H, di belakang, di tengah juga H. Huruf ini kalau di belakang berbunyi huruf T. H, H, T. Contohnya ada di sini di nama hurufnya. Yang di depan berbunyi huruf H, yang paling belakang berbunyi huruf T. Kalau kita baca huruf ini bunyinya menjadi menjadi tulisan hiet. Oke guys, ini adalah bentuk dari huruf konsonan tunggal yang harus kalian apalin dulu guys. Nanti kalau sudah apal dengan huruf-huruf konsonan tunggal ini, kita akan lanjutkan kembali materinya guys. Nah, dari sekian banyak huruf dan nama yang perlu kalian apalin, ini untuk menghemat memori aja ya guys. Untuk menghemat memorinya, yang perlu kalian apal yang pertama tentang ini, bentuk hurufnya harus apal. Yang kedua, bunyi depan. Yang ketiga, bunyi belakang. Ada 3 yang harus dihafal, bentuknya, depan, dan belakang. Kenapa nama dan tengah nggak usah dihafalin? Kalau nama nggak begitu penting ya guys. Kemudian yang di tengah, kenapa nggak usah dihafalin yang tengah? Karena huruf tengah ini bunyinya mirip dengan huruf di depan. Jadi nggak usah dihafalin, nggak masalah. Asal hafal huruf depan, huruf tengah juga secara otomatis nanti bisa hafal guys. Oke guys, itu dia materi tentang huruf konsonan tunggal kali ini guys. Selamat belajar mempelajari huruf konsonan tunggal. Nanti akan kita lanjutkan kembali di bagian yang ketiga. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Oke guys, selamat mengikuti belajar berikutnya.